Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David Angie. Kali ini saya mau berbagi pengalaman yang menegangkan saat kami pindah dari Ontario ke Halifax. Yuk ikutin terus cerita kami kali ini ya. Perasaan saya waktu pertama kali mau pindah ke Halifax, saya sangat senang dan sudah siap mental untuk membawa mobil selama 20 jam. Dan tidak mempunyai firasat apapun. Kalau saya firasat saat itu juga sama ya, saya tidak punya firasat apa-apa. Firasat saya cuma sedih karena pada saat itu saya harus meninggalkan anak laki-laki Tim dan Daniel di rumah lama, dan kami bertiga harus pindah ke Halifax karena pada saat itu Tim masih belum menyelesaikan high schoolnya, jadi tanggung ya kalau mau ikut pindah ke provinsi yang lain. Jadi dia itu tetap stay di Ontario, sementara saya, Pak Su dan juga Cici, kita bertiga saja yang pindah ke Halifax. Jadi sama sekali tidak punya firasat apa-apa selain yang itu. Jadi berselang setelah beberapa saat kami mulai berangkat, saya itu menerima satu pesan singkat dari teman yang sudah berada di Halifax. Jadi dia itu memperingati kami untuk lebih berhati-hati karena akan ada badai salju. Katanya sih sekitar jam-jam 4, jam-jam 5 sore di Halifax nanti akan ada badai salju. Jadi pada saat saya menerima pesan singkat itu, saya juga masih tidak merasa was-was karena saking senangnya untuk ke tempat yang baru, saya itu tidak begitu memperhatikan isi dari pesan singkat yang ternyata sangat penting itu. Ya, saya tidak merasa apapun ya, dan tidak punya firasat apapun karena saat itu udah musim dingin. Kalau turun salju itu hal yang biasa ya, pikiran saya ya. Tetapi setelah saya membawa mobil 30 menit kemudian, bahkan 1 jam kemudian, suasananya memang berubah total. Jadi pada saat keadaan mulai gelap, karena kalau di musim dingin itu kan jam 5 sore aja udah mulai gelap ya teman-teman. Jadi pada saat itu saya sudah meminta Pak Su untuk tidak melanjutkan perjalanan dan memarkirkan kendaraan kita di gas station. Jadi di gas station itu kan luas ya, jadi terang. Nah, pikiran saya itu paling aman, tempat paling aman, karena kalaupun ada terjadi apa-apa, kita masih bisa berteduh di dalam shop kecil yang di gas station itu. Tapi karena Pak Su dia punya pendapat lain, dia itu pikirnya mau cepat-cepat untuk nyampe ke Halifax, dia itu memutuskan untuk melanjutkan saja perjalanan itu. Jadi setelah kita tetap melanjutkan perjalanan, waktu itu sudah sangat-sangat mencekam ya teman-teman. Jadi mobil kita itu mobil sedan dan berwarna putih. Pada saat kita di highway, itu semua putih teman-teman. Tidak ada yang lain, putih, dan suasana saat itu memang sangat sepi. Karena orang-orang pada tahu ada badai salju, jadi nggak ada yang keluar kan, otomatis di highway itu jadinya sepi.
Bisa dibayangkan teman-teman, kita itu mobilnya kecil, saljunya itu udah setebal mungkin ada 50-60 cm ya tebalnya. Dan kita itu pada akhirnya mogok total. Tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Yang paling mencekam itu kita itu takut ada mobil muatan besar yang bisa aja nggak nampak mobil kita itu dan menghantam. Itu yang jadi kekhawatiran kami pada saat itu. Jarak pandang saat itu ya memang sekitar 20 meter saja ya, karena saking lebatnya salju. Saat itu kita hampir juga tergelincir dan masuk ke jalur lain. Pada saat itu memang saya memutuskan untuk berhenti total karena jalan memang nggak bisa jalan lagi. Pada saat itu saya juga kebelet pipis ya teman-teman. Jadi saya itu udah kebelet pipis, bercampur takut karena itu badannya mengerikan ya teman-teman. Bukan hanya turun salju, tapi juga anginnya itu kencang, itu sampai kedengeran. Dan juga suasana di sekitar highway itu gelap gulita, mencekam sekali. Jadi pada saat itu saya sampai menangis ya teman-teman ya. Pada saat saya sudah merasa sangat ketakutan, saya putuskan untuk mencari pertolongan, yaitu saya telepon 911. Ya, pada saat Angie menelpon 911 dalam keadaan sangat ketakutan, tetapi mendapat kabar buruknya lagi, 911 tidak dapat berbuat apa-apa. Sontak saya langsung menangis saat itu juga. Pada saat mengetahui kalau 911 juga tidak bisa mengirimkan bantuan karena saya ditanya apakah saya terluka, apakah ada anggota keluarga yang terluka. Saya jawab tidak, karena memang tidak ada yang terluka. Nah, karena tidak ada yang terluka, itu bukanlah emergency. Karena kalau misalnya ada yang terluka, mungkin mereka akan kirim ambulans melalui helikopter. Tapi karena saya hanya terjebak di highway akibat badai tersebut, saya cuma diminta agar bersabar karena pada pagi hari tentu akan ada orang yang membersihkan salju. Kondisi saat itu sekitar masih jam-jam 12, jam 1 dini hari teman-teman. Jadi saya diminta untuk bersabar. Jadi perjalanan yang tadinya sisa 1 atau 2 jam ternyata harus ditunda lebih dari 9 jam. Saat kami menerima kabar bahwa saya 911 tidak dapat berbuat apa-apa karena saking derasnya salju, maka saya berusaha untuk meminggirkan mobil saya agak ke pinggir, karena kalau di tengah kan sangat berbahaya ya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan salju di sekitar mobil saya menggunakan tutup kuali, karena kita tidak mempunyai alat-alat yang memadai. Dan setelah beberapa saat kita itu mogok di tengah jalan, ada mobil yang datang menghampiri dan mereka itu berusaha membantu teman-temannya. Jadi satu mobil itu penuh dengan anak muda dan mereka itu baik banget. Mereka itu berusaha menarik mobil kita supaya keluar dari jebakan salju, tapi ternyata memang terlalu licin ya teman-temannya, dan saljunya itu terlalu tebal sehingga pertolongan mereka itu sia-sia dan mereka harus meninggalkan kami. Nah, pada saat itu saya merasa sangat-sangat putus asa. Mau tidak mau, saya dan Pak Su juga Cici kita harus
nunggu di mobil sampai keesokan paginya, karena biasanya itu di esok pagi ada datang mobil untuk membersihkan salju. Kondisi di mobil saat itu penuh dengan barang bawaan, karena kita itu kan pindah ya teman-teman, jadi satu mobil itu penuh sepenuh-penuhnya. Jadi di belakang hanya ada satu space untuk Cici, dan di depan hanya untuk kita berdua, dan itu pun penuh. Bisa dibayangkan dalam kondisi seperti itu kita itu kedinginan, karena kita itu kan takut ya kalau bensin kita habis jika mobil terus dinyalakan. Akhirnya kadang kita menyalakannya, dan setelah terasa hangat kita itu mematikan mobil. Jadi pada saat kita merasa kedinginan, kita nyalain mobilnya ya, kita nyalain heaternya. Nah, setelah kita merasa sedikit hangat, kita matikan. Jadi kondisi seperti itu berjalan berjam-jam, dan saya dalam keadaan kebelet pipis. Setelah kita menunggu beberapa saat kemudian, jam-jam 7 pagi, kita sangat gembira melihat ada mobil pembersih salju sudah datang dan membersihkan jalannya. Pada saat kita melewati jalan yang sudah dibersihkan, kita melihat ternyata banyak sekali mobil yang tergelincir di samping kiri dan kanan. Ada yang bahkan terbalik teman-teman. Jadi pada saat itu kami itu sangat bersyukur meskipun mogok selama beberapa jam di tengah-tengah highway, tapi kami dalam keadaan baik, mobil kami dalam keadaan baik. Jadi semuanya itu ternyata ada hikmahnya teman-teman. Jadi hikmah dari cerita kami ini teman-teman adalah jangan menganggap remeh untuk pesan-pesan atau nasihat-nasihat yang kita dapatkan. Sekecil apapun pesan itu, nasihat itu, bisa saja semua itu adalah peringatan dari Sang Ilahi supaya kita tercegah dari bencana atau malapetaka. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kami kali ini. Semoga perjalanan hidup kami yang kali ini boleh bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ikutin terus video kami berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.